Satu-satunya masalah ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, setelah kita dijemput oleh ajal, satu-satunya masalah itu adalah dosa yang kita mau. Lain tidak ada. Kalau tidak ada dosa di alam itu, kita tidak ada masalah. Kalau tidak kita bawa dosa di mahsyar, kita tidak ada masalah. Pada saat dihisab tidak ada masalah, berjalan normal-normal saja. Pada saat di mizan ditimbangan, kita tidak ada masalah. Berlalu di atas sirat juga tidak ada masalah. Tapi masalahnya apa juga? Masalahnya di dosa. Judul besarnya dosa. Di dosa yang kita bawa sampai ke akhirat. Kalau tidak ada dosa, tidak ada masalah. Aman-aman saja kita meninggal, aman-aman saja di akhirat, di alam beberapa masalah. Dua jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beragam dosa itu. Mungkin masing-masing manusia mengambil bahagian sedikit-sedikit seorang. Meninggalkan sholat dosa, bahagian mana? Memikul itu. Meninggalkan puasa dosa, bahagian mana? Memikul itu. Iri hati, dengki, fitnah, riba, dosa, sebagian orang memikul itu. Di bagian lain dia ada sholat. Berbagai macam ragam dosa itu. Tapi yang jelas, masalah pada saat kita kembali kepada Allah hanya dosa yang kita mau. Dari dunia, kehidupan kita dari dunia, dan itu berlanjut sampai kita meninggal. Jadilah dia itu masalah di akhirat. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena demikian, sangat-sangat kita bersyukur Allah masih berikan umur panjang kepada kita sampai kepada Ramadan tahun ini. Karena ini adalah cara bagi Allah yang Allah berikan kepada kita untuk banyak diampuni dosa itu. Mereka tidak banyak masalah ketika sekarang. Tinggal lagi kita tunggu saudara-saudara kita mau berbuat atau tidak. Nah, kalau sudah di sana tidak ada lagi yang baru, tidak ada lagi keluarga ataupun semua kita sendiri-sendiri. Dari alam kubur sudah sendiri. Makanya Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada para sahabat beliau, dua sahabat Rasulullah, "Ara'aita anni afqar rajulin, mata aku afqar rajulin di hayati." Beliau pernah menanyakan kepada kawan-kawannya, "Tahukah kalian berdua kelirong pajan masa lalu mulut paling kasihan, paling kasihan?" Tempat mengatakan ada yang pada saat tidak ada harta, pada saat dalam keadaan sakit dan berbagai. Kemudian beliau memberi jawaban, "Fi awwali lailatin
fil qabr. Innama kuntu fi awwal lailatin fil qabr. Beliau mengatakan kemudian, malam yang saya paling miskin ketika itu adalah mulai malam pertama saya berada di alam kubur. Itu anak tidak ada, rumah mewah tidak ada, kendaraan mewah tidak ada lagi. Apa yang bertinggal? Tajan gedayo hanya yang jaga fan, kemudian bau rendah, otak rendah. Maka beliau mengatakan afqar rajulin, ketika itu kita sangat miskin, tidak ada lagi. Ini jemaah yang dirahmati oleh Allah, ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Ini adalah kesempatan bagi Allah. Mau beberapa kata lain, maukah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak ada masalah? Selesaikan dosa ini semasa di dunia, supaya dapat Allah ampuni jauh-jauh hari sebelum kita kembali kepada Allah. Dan satunya adalah Allah berikan mahal kepada kita, kesempatan besar di Ramadan. Maka Rasulullah dalam hadis sahihnya beliau mengatakan, man shoma Ramadan, ini hampir-hampir kita bisa hafal semua. Dan setiap Ramadan dibacakan hadis ini. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan, berharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Satu cara untuk diampuni berpuasa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, taat puasanya mustajabah doa. Dalam keadaan dia berpuasa lagi berdoa mustajabah doa. Itu lebih fajar sampai kepada kata haji mustajabah doa. Apalagi ya Allah berbanyakkan zikir, berbanyakkan istighfar. Karena Allah ampuni. Tiurah ada kebapun lagi Allah berdoa, orang berdoa ada kebapun lagi Allah berdoa, dan terus sampai akhir Allah kita terus minta. Mudah-mudahan Allah akan ampuni. Itu jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang lain Rasulullah juga mengatakan malam hari kita berpuasa, malam hari kita sholat malam, sholat tarawih, main tarawih. Enggak demikian, Rasulullah katakan dalam hadis sahihnya, man qama Ramadan, siapa melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Juga Rasulullah janjikan selain daripada diberikan pahala, tapi dia mendapatkan keampunan terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Juga menjadi peluang besar. Allah sebenarnya tidak menginginkan kita kembali kepada Allah bawa masalah. Makanya Allah berikan peluang untuk kita bisa tuntaskan masalah ini di dunia, supaya kita minta ampun, supaya kita berdoa, supaya kita beristighfar. Tidak ada dosa lagi yang kita bawa ke akhirat. Jadi sehingga Allah berikan peluang besar seperti ini. Al-Awqat Az-Zahabiyah disebutkan dalam bahasa Arab, waktu emas, waktu berharga. Kemudian juga jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hadis dari Rasulullah juga sebutkan qama lailatul qadri, siapa yang melaksanakan sholat beribadah di malam Lailatul Qadar. Ini sebagaimana kita tahu, kita pelajari, itu terjadi pada akhir Ramadan. Pas 10 yang terakhir di bulan Ramadan, kita tidak tahu malam berapa. Kita usahakan bisa beribadah di semua malam 10 yang terakhir Ramadan, insya Allah dapat. Memang kita tidak tahu malam berapa. Tahun ini malam berapa Lailatul Qadar kita tidak tahu. Itu rahasia Allah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga Allah sebutkan, Rasulullah sebutkan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita punya kesilapan, punya kesalahan, kita minta ampun kepada Allah dan raya dengan itu. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, banyak lagi
Amalan-amalan yang mahya mungkin tidak bisa kita sampaikan semuanya pada waktu yang singkat ini. Di antaranya itu yang momennya kesempatan kita pada bulan mulia seperti ini, sedekah juga demikian. Sedekah sirri kata Rasul tutfi'ul khati'ah. Sedekah yang kita berikan tidak disebut-sebut kepada orang lain, tutfi'ul khati'ah, bisa menghapus kesalahan karena dosa. Zikir juga demikian. Berangkat ke masjid, langkah-langkah yang kita angkat untuk berangkat ke masjid juga diberikan. Selain diberikan pahala, Allah janjikan keampunan. Dan banyak lagi amalan-amalan yang lain. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang kita lakukan kembali. Tapi intinya fokus kita di Ramadan ini dulu. Tidak ada hari yang kita tidak berpuasa, dan tentunya kita semua berpuasa, alhamdulillah. Kita doakan juga kepada Allah supaya Allah berikan kesehatan supaya kita sanggup berpuasa sampai akhir Ramadan. Kemudian malamnya juga seperti itu. Walaupun sudah kita usahakan dalam keadaan apapun, hujan, lelah kita, dan berbagai hal-hal yang lain, kita usahakan sempat melaksanakan salat tarawih ataupun yang mulia di malam Ramadan. Dan yang lebih-lebih di akhir Ramadan kita usahakan supaya bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Semuanya Rasulullah janjikan untuk diberikan keampunan kepada orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan ada manfaatnya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.